Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Assalamualaikum. Bapak dan Ibu peserta beasiswa Indonesia Bangkit program non-gelar peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan kerjasama LPDP, Kementerian Agama, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita hingga kita bisa hadir secara virtual pada sesi siang ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Coach Viro yang akan menjadi moderator pada sesi siang ini. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yang super smart dan humble, Coach Andre. Kami mengapresiasi Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan di siang ini. Terima kasih sudah berkenan menunggu di siang ini tadi dan Alhamdulillah semoga nanti acara akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, izinkan saya pula untuk menyapa para peserta dari seluruh Indonesia yang telah hadir. Tadi yang sudah saya baca di kolom chat, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Jember, ada yang dari Aceh, dan lainnya. Luar biasa sekali. Izinkan saya pula untuk berpantun di siang ini. Obat gigi susah dilumat, campur jamu, berbahan tomat. Selamat siang di hari Jumat. Semoga Bapak Ibu senantiasa semangat. Yes. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur pada siang ini bisa membersamai Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan support pada kegiatan ini untuk senantiasa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan tombol lonceng YouTube channel Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan jangan lupa untuk senantiasa hadir sesi sinkron dan asinkron melalui classroom masing-masing. Oke, saya ingin menyapa narasumber kita dulu hari ini. Bagaimana Coach Andre? Halo Coach, apa kabar? Alhamdulillah, Coach Andre, senang Sehat sekali. ya? Alhamdulillah. Coach Andre sendiri gimana? Alhamdulillah, semangat nih. Oke, di hari Jumat harus semakin semangat ya Coach Andre ya. Siap-siap. Ya, saya kalau melihat Coach Andre ini sudah ada bawaan, kayaknya bakal ada kejutan-kejutan yang luar biasa lagi nih kayaknya ya Coach Andre ya. Iya, Hari ini materinya sesuai. juga tentunya berbeda ya Coach ya, Benar sekali. Hari ini kita temanya. akan membahas tentang drawing, keep, dan chat yang semua ini nanti sangat membantu dan memudahkan para guru ini, Coach. Wah, luar biasa sekali. Pantas saja tadi saya lihat di chat, itu para peserta sudah tak sabar menunggu Coach Andre. Nah, oke kalau begitu langsung saja kali ini silakan Coach Andre untuk segera memasuki ke materinya. Terima kasih Coach Viro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Halo Bapak Ibu hebat, bagaimana kabarnya? Senang sekali siang hari ini ketemu lagi dengan Bapak Ibu di hari yang kelima. Tentunya masih bersama kami, tim GEG Malang Raya. Nah, kebetulan hari ini saya ditemani oleh Coach Viro. Nah, luar biasa. Terima kasih Coach sudah hadir menemani teman-teman semuanya hari ini yang sudah sejak sebelum di on air kan itu sudah, waduh luar biasa ya komennya Coach ya. Sudah Ya, pada alhamdulillah nungguin semangat semuanya ini. semuanya. Baik, sesuai flyer yang nampak di layar kaca Bapak Ibu semua, hari ini kita akan belajar drawing, keep, dan chat. Nah, untuk apa sih ketiga aplikasi ini? Apa manfaatnya untuk kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan? Nah, mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Tentunya nanti di akhir sesi kita juga akan menyampaikan ulang tentang tugas-tugas Bapak Ibu di classroom ya, yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu. Tenang saja, semuanya yang kita
berikan di Classroom ini dalam rangka Bapak Ibu ya, dalam rangka kami membantu Bapak Ibu untuk bisa nantinya pada saat ujian, ketika bertemu dengan soal-soal yang wah lumayan tricky ya Coach ya. Iya, Gimana, dan gimana tentunya nih? Coach Andre ini kan sesi live itu sangat sekali membantu ya Coach Andre dalam Betul mengerjakan tugas itu sekali. ya. Dan Iya, pasti banyak jadi bocoran-bocoran juga nanti yang bakal keluar di benar. ujiannya ya Coach Andre ya. Jadi Iya, Bapak Ibu sangat nanti benar pas sekali, live-nya. betul. Ya, oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari langsung kita saja ya, mulai untuk materi kita yang pertama, yaitu Google Drawing. Nah, apa itu Bapak Ibu Google Drawing? Seperti biasa, hari ini saya juga tetap mengajak Bapak Ibu untuk hands-on. Kita akan mencoba praktek semuanya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Chromebook, laptop, atau notebook Bapak Ibu, atau tabletnya Bapak Ibu, atau bisa juga menggunakan handphone Bapak Ibu atau smartphone. Silakan. Yang penting Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa hands-on-nya ya. Bapak Ibu bisa ikut mencoba. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung, kembali lagi ke Classroom seperti biasa. Nah, di sana materi-materi sudah kita siapkan. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang Google Drawing. Aduh, apa itu ya Google Drawing itu ya? Coach Vira pernah nggak pakai Google Drawing? Tentunya dong Coach, ini Oke, luar biasa. iya. Google Drawing ini kita Biasanya bisa kreasi digunakan untuk tanpa apa ya? batas. Digunakan untuk apa biasanya ya? Ya, Google Drawing ini kan kita bisa digunakan buat menggambar-gambar. Saya kan matematika nih Coach ya, jadi Ah, tentunya juga bisa digunakan untuk di aplikasi pembelajaran. Di samping itu kan juga tidak menghambat sih kalau misalkan kita punya keterbatasan dalam menggambar. Nah, ini sudah ada betul. bantuan yang super canggih di sini ya Coach Ya, ya. betul sekali. Baik. Nah, Bapak Ibu, biasanya sih kita kan sering tuh ya mengambil-ambil gambar dari media manapun gitu ya. Karena apa? Karena keterbatasan kita ketika kita ingin membuat gambar sendiri. Padahal Bapak Ibu, ini ada salah satu tools yang diberikan oleh Google ini yang itu bisa membantu Bapak Ibu untuk meng-create gambar sesuai keinginan. Nah, jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu titik 9 itu ya Bapak Ibu silakan pilih drawing logonya seperti ini yaitu gambarnya agak eh, orange kemerahan gini atau kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada di titik 9 karena belum pernah dipakai Bapak Ibu langsung ketik aja di eh, kolom pencarian atau Omnibox Google Drawing. Nah, itu pasti nanti dia akan langsung muncul ya. Docs.google Drawing. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, untuk apa Google Drawing, Bapak Ibu? Seperti namanya, Google Drawing ini sebenarnya untuk menggambar. Ya, biar kalau dulu sih kesukaan saya tuh kalau menggambar menggunakan apa ya fasilitas dulu itu ya. Ya, Kalau saya tapi itu masih manual Coach, masih cuma manual ya. pakai kertas paper kalau dulu masih Ya, sekolah. Dan itu iya. lama Nah, banget. benar, benar, benar. Jadi Google Gambar ini Bapak Ibu kayak disediain kanvas gitu ya untuk Bapak Ibu menggambar apapun media apapun yang itu tidak perlu kita harus pinter di apa ya grafis gitu ya. Harus seperti contohnya misalkan kita harus paham di kayak misalkan Adobe Illustration atau Corel Draw atau mungkin yang Photoshop atau yang lainnya. Nah, cukup Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini dan biasanya ini juga saya manfaatkan untuk membuat flyer-flyer nih Coach. Jadi kalau misalkan flyer-flyer ini bisa kita desain atau kita create juga dari sini. Jadi sangat memudahkan sebenarnya. Nah, contoh ya kita akan misalkan coba gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu ini tampilannya hampir mirip dengan fasilitas apa ya Google yang lainnya. Nah, seperti Google Doc, Google Slide. Nah, jadi semuanya ada tampilan-tampilan untuk menu-menunya. Nah, Bapak Ibu tinggal explore saja. Nah, sebenarnya di sini juga Bapak Ibu kita juga bisa tidak hanya sekedar drawing ya Bapak Ibu, tapi kita juga bisa misalkan meng-create sebuah brosur atau meng-create sebuah apa ya media media promosi lah bahasanya media promosi yang itu bisa bisa semuanya kita atur ada dari Google Drawing ini. Nah, contoh nih kita misalkan contoh saya pengen membuat sebuah apa ya yang paling sederhana lah gambar misalkan. Biasanya kalau membuat gambar itu kan kadang kita ini sukanya ngambil dari telusuri dari internet gitu ya.
Nggak apa-apa sih, boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita bisa men-create gambar itu sendiri, atau kita bisa mendesain gambar itu sendiri dari fasilitas yang sudah diberikan ini, nah ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Karena apa? Di sini kita sudah disediakan tools-nya, banyak sekali Bapak Ibu tools-nya. Mulai dari kita bisa insert gambar, ya kemudian kita bisa masukkan kotak teks. Misalkan contoh saya ingin membuat sebuah teks di sini, coba drawing, gitu ya, drawing. Oke, misalkan. Nah, di sini kelebihannya Bapak Ibu nanti bisa kita save dan kita bisa apa ya bahasanya itu bisa langsung kita gunakan gambar yang kita buat ini atau misalkan desain yang kita buat ini eh, yang itu berhubungan dengan fasilitas yang lain. Contoh misalkan dengan Google Doc, dengan Google Slide, dengan Google Keep, dan yang lain-lainnya. Bisa. Jadi ini sangat, apa ya, seperti yang saya sampaikan di awal kapan hari, eh, Google ini membangun sebuah ekosistem di mana dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya itu saling membutuhkan, saling bisa keterkaitan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi contoh nih, misalkan saya ingin membuat sebuah apa ya flyer atau apa ya boleh. Nah, dari tulisan kita bisa ganti Bapak Ibu dan itu cukup mudah seperti kita eh, apa ya Bapak Ibu seperti kita sedang mendesain gitu ya, mendesain di sebuah kanvas atau kita sedang mendesain sebuah flyer atau apa. Nah, itu bisa. Nah, nanti tulisannya sangat banyak sekali, sangat lengkap sekali. Nah, kalau Bapak Ibu katakanlah misalnya saya kebingungan nih Coach soal pewarnaan, soal ini. Nah, jangan lupa kemarin sudah kita kasih tipsnya ya. Datang kemana? Nah, yo silakan ditulis di chat. Masih ingat nggak kalau kita ini membutuhkan eh, apa namanya, misalkan kita kehilangan ide nih soal pewarnaan di desain kita. Nah, kita kemana ya? Nah, Coach coba dilihat nih Coach di kolom komen YouTube. Apakah Bapak Ibu peserta masih ingat nih kemarin kita perginya kemana? Nah, gitu. Ayo, coba dicek nih Coach. Masih ingat nggak ya kalau kita misalkan butuh warna itu kemana ya? Gitu. Ide-ide warna itu kita nyari di mana ya? Nah, itu. Oke, jadi selain bisa untuk sambil kita lihat nanti di komen ya. Nah, kita saya lanjutkan. Nah, misalkan yang pertama, misalnya kita pengen masukin sebuah tulisan. Kemudian kita juga ingin menyisipkan bentuk. Nah, bentuk apa sih yang ingin kita masukkan gitu. Contoh lah, contoh sederhana kita ingin membuat sebuah flyer gitu ya. Flyer entah promosi atau flyer kegiatan misalkan. Nah, kita bisa apa namanya membuat bentuk-bentuk yang sangat-sangat kita bisa apa ya bisa explore dengan mudah gitu. Contoh ini saya membuat sebuah kotak, kemudian saya ingin nanti menambahkan di samping sini sebuah ini yang bisa nanti kita putar-putar ya. Nah, oke, kemudian ini tampilan nanti tinggal kalau sudah nanti kita tinggal warnai Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menyisipkan bentuk yang lain yang itu. Oke, saya akan coba pilih kalut mana kalut. Oke, saya ambil yang ini. Seperti ini. Kemudian nanti, sorry. Nah, kemudian akan saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini nanti garisnya. Bagaimana cara menghilangkan garis ya, Pak ya? Nah, gampang sekali, Bapak Ibu tinggal masuk ke line sini, biar dia tidak muncul garisnya, buat aja transparan. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal warnai ini. Ini. Nah, Bapak Ibu, drawing ini sangat menyenangkan sekali kalau misalkan kita punya ide-ide gitu ya, punya ide-ide untuk membuat kelas kita lebih rame lagi ini. Biasanya saya gunakan untuk buat ini nih Coach. Biasanya untuk buat pengumuman di kelas, punishment atau reward and punishment. Terus kemudian saya juga biasanya gunakan untuk membuat jadwal pelajaran, nah jadwal tiket, yang ini penuh gambar-gambar. Nah, ini sangat menyenangkan sekali. Nah, selain itu Bapak Ibu kita juga bisa menyisipkan tabel. Nah, contoh biasanya kalau biasanya saya membuat apa jadwal tiket gitu ya. Nah, saya bisa menyisipkan tabel juga langsung di sini. Yang itu kan ini nanti saya isi hari, hari Senin, contoh misalkan. Kemudian Selasa, nah, seperti ini. Dan ini Rabu. Nah, nanti di bawahnya adalah daftar tiketnya atau apa. Nah, yang itu bisa kita kolaborasikan atau bisa kita setting untuk isinya ya. Sama seperti kalau kita ada di Google
dokumen kemarin atau di Google Slides kemarin. Nah, warna juga bisa kita ganti, ukuran bisa kita sesuaikan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal atur saja. Nah, ini selain juga bisa buat untuk insert table, di sini juga Bapak Ibu bisa kita sisipkan juga diagram. Nah, mau diagram apa yang Bapak Ibu masukkan? Bisa diagram batang, diagram garis, kolom, apa aja sama seperti kemarin ya, sesuai kebutuhan. Atau misalkan kita sedang membuat semacam ini struktur di kelas misalkan atau struktur di misalkan kalau di KTU-an itu ya atau Struktur keadministrasian kita organisasi. struktur organisasi betul sekali nih Gus. Nah, kita juga bisa membuat di sini apa entah itu modelnya lini masa atau apa. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih ya. Ketika Bapak Ibu klik sisipkan diagram apa bagan ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih nih diagram apa yang Bapak Ibu inginkan. Terus Udah ada kemudian desainnya ya coach ya di sudah situ ada, ya. kita Kita udah tinggal nggak klik bisa aja. lagi tuh. Nggak usah Nah, tinggal repot-repot klik. lagi, tinggal klik dia langsung muncul. Nah, nanti kita tinggal edit nih, misalkan. Oh, ini misalkan tema satu. Misalkan ini kita pengen tahu timeline pembelajaran ya, coach ya. Tema satu, misalkan. Kemudian ini tema dua, kalau misalkan masih sistemnya teman-teman pakai tema atau bab satu, bab dua. Nah, ini bisa nanti warna-warnanya pun bisa kita sesuaikan, Bapak Ibu. Tidak hanya berdasarkan yang ada di sini saja. Misalkan ini tema tiga. Kemudian ini misalkan timeline untuk tema 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini bisa diisi timeline misalkan bisa bulannya, Januari, kemudian atau ini Februari, kemudian ini akan uh, Maret, dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kita bisa mendesain ini. Nah, Coach kalau pengen ganti warna gimana? Udah tinggal klik aja ini. Ini Sangat pada jawab sangat tadi simpel. coach di kolom. Mm-mm. Udah ingat kayaknya masih materinya karena color hunt. Oke, betul sekali. Wah, betul sekali itu ya. Heeh. Betul, kita kalau kayak Bapak Ibu misalkan kebingungan cari warna yang sesuai bisa menuju ke color hunt. Nah, seperti ini. Jadi sangat simpel dan mudah sekali. Ini kalau pengen ganti gimana kok? Tinggal klik saja, silakan warnanya gini. Nah, tidak hanya ini ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu suka warna yang eh, dia apa ya? Maksudnya ada perpaduan warna. Nah, pada saat Kombinasi. memilih warna, kombinasi, nah Bapak Ibu pilih yang gradient ini. Nah, nanti bisa langsung keren ini maksudnya jadinya. Oke, kemudian ini saya ingin warna yang lain, gradient yang lain, misalkan saya ingin warna yang ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita tinggal kombinasikan saja. Lebih keren, maksudnya sesuai ide Bapak Ibu. Selain itu, selain tadi bisa masukkan bagan, Bapak Ibu juga bisa menyisipkan word art. Nah, Coach, apa sih bedanya word art dengan yang teks biasa ini? Nah, sebenarnya nggak ada bedanya ya, Bu. Sama saja. Ini kan hanya istilahnya lebih cepatnya gitu ya. Misalkan saya ingin membuat sebuah pengumuman. Oke. Nah, terus kemudian tekan sesuai perintahnya di situ, gunakan enter untuk menyimpan, gunakan shift enter untuk memasukkan beberapa baris. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah, nah tinggal seperti ini. Bedanya Bapak Ibu, kalau word art itu sama dengan yang word art pada umumnya. Ya, oke, saya akan taruh pengumuman ini di sini. Nah, kemudian kita untuk mengeditnya bagaimana? Sama, Bapak Ibu. Kalau ingin editnya tinggal klik 2 kali. Kalau ingin edit warnanya, ya sudah seperti yang pada umumnya ya. Ingin nggak pakai anu supaya kelihatan lebih keren, boleh seperti ini. Jadi sangat memudahkan. Oh, kok saya pengen ini ada apa namanya warnanya nggak apa tulisannya nggak suka model tulisan itu boleh. Nah, kemarin juga muncul pertanyaan nih Coach, kenapa eh, huruf yang ada di Google Doc, di Google ini kok terbatas gitu ya? Ya karena ini kita pakai huruf-huruf yang memang sudah free access Bapak Ibu ya, benar-benar free access. Jadi nggak perlu kita harus ada license-nya karena kadang huruf-huruf itu banyak sekali yang masih dia tidak free access atau free license Bapak Ibu. Jadi kalau yang di sini memang terbatas tapi memang huruf-huruf yang ada di sini itu sudah free access. Tapi bisa loh kita nambahkan. Nah, Bapak Ibu pengen nambahkan, nah ini ada tambahannya Google Font. Nah ya, bisa. Misalkan Bapak Ibu punya banyak sekali, misalnya merasa kok itu kurang lengkap nih Coach. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu pilih di font ini, kemudian nanti Bapak Ibu pilih font lainnya gitu.
Nah, silakan nih mau dipilih mana yang belum ada di situ boleh dimasukkan atau Bapak Ibu ingin menambahkan dari fontnya sendiri atau mencari di fontnya sendiri juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu pengen masih dia muncul secara otomatis di sana, Bapak Ibu bisa dicari di Google Font. Nah, ini saya kasih lagi ya, Google Fonts. Nah, ini. Nah, ini di sini juga banyak sekali Bapak Ibu font Google yang itu free access ya, Bapak Ibu. Sama seperti yang kemarin, apa itu? Color Hun itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dapetin Google Font yang free access. Aduh, apa ya? Ribuan kalau nggak salah nih Coach, bahkan puluhan ribu ya Coach ya. Bisa dimanfaatkan gratis Bapak Ibu karena ada beberapa font yang memang tidak free access ya Bapak Ibu. Jadi harus berbayar. Nah, seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu. Nah, selain kita bisa juga memasukkan atau menyisipkan word art, ya Bapak Ibu, kita juga bisa menyisipkan garis. Ah, garis itu untuk apa ya Pak? Wah, banyak fungsinya nih kalau garis nih. Jadi biasanya kita ingin membuat hiasan atau untuk membuat lini masa yang bisa seperti ini nih kan sebenarnya Bapak Ibu bisa manual melakukannya menggunakan apa? Menggunakan garis. Nah, garis-garis ini. Nah, ini kan kalau misalnya saya potong-potong ini kan sebenarnya garis-garis yang ini dijadikan satu. Nah, ini coba ya akan saya coba kasih warna sendiri-sendiri. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya garis-garis yang saya potong-potong. Cara buatnya bagaimana? Nah, ini dari garis ini Bapak Ibu. Nah, bisa contoh. Nah, nanti dia dihubungkan, misalkan kurang besar nih Pak, oke, nanti biasanya dibesarkan, nah, seperti ini. Kemudian saya pengen membuat garis yang dia istilahnya itu ada konektornya. Nah, itu Bapak Ibu bisa tinggal pilih nih di line, ini tanda panah, silangkan konektornya Bapak Ibu misalkan mau konektor yang seperti itu. Oh, saya ingin mengkonekkan ini dengan ini, misalkan. Nah, nanti warnanya saya buat beda deh, biar kelihatan. Atau misalkan ini dengan yang ini. Oke, nah konektornya kita bisa buat beda. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggambar apa aja, bisa mendrawing apa aja, dan ini cukup mudah dan simple. Uh, Kelebihannya Bapak Ibu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Drawing ini adalah Bapak Ibu bisa tidak bekerja sendiri. Kita bisa Wah, ngajak ini nih peserta coach yang didik luar kita. biasa. Iya, nah Kolaborasi ya coach ya. betul sekali. Saya sering singgung ya. Jadi salah satu kelebihan dari Google itu adalah bagaimana kita kerja kolaborasi yang itu sebenarnya kalau misalkan kita pengen telisik lebih dalam, itu adalah kita sedang ngajari anak-anak kita atau peserta didik kita atau mungkin mahasiswa kita untuk mereka saling berkolaborasi. Sekarang bukan lagi zamannya kompetisi ya Bapak Ibu, sekarang zamannya kolaborasi di mana pekerjaan itu tidak harus diselesaikan sendiri. Nah, tapi kan nanti anak bisa contoh ide temennya nih. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, bagaimananya kita saja ya yang membersamai anak-anak itu karena saya yakin anak-anak kita pasti punya banyak ide. Nah, contoh nih, saya mengambil contoh nih, misalkan saya bagikan ya, nih coach mau saya bagikan ke teman-teman nih, kita akan ajak mereka untuk kita challenge ya coach ya, Ya, kita akan siap-siap. challenge teman-teman untuk mereka drawing ini ya. Dan mereka Berarti drawing dan mereka bersama-sama nih, kita gelar kita akan bersama. gambar. Saya pengen lihat nih seberapa nih kreasinya Bapak Ibu peserta hari ini. Apakah bisa menerima challenge dari saya nih? Oke, tim teman-teman admin mungkin bisa di-share di YouTube komen ya. Silakan linknya ini. Nah, nanti kita akan coba nih. Kita pengen tahu siapa yang sudah bergabung, siapa yang belum bergabung untuk kita akan coba bersama-sama nih menggambar di sini. Nah, kemudian yang muncul juga biasanya kan gini, Coach. Kita jarang nih ya, misalkan menggunakan ini. Nanti savingnya gimana? Nah, sama Bapak Ibu ya. Misalkan kita ingin save, itu di sini sudah disediakan tombol file, tombol edit, tambah itu sama. Jadi kalau dulu kan kita menggambar ya, ya sudah menggambar saja, nggak ada fasilitas-fasilitas untuk dibagikan, untuk diserahkan, untuk di apa ya bahasanya itu di-share ke orang lain. Tapi sekarang nah, kita bisa nih Bapak Ibu ya. Misalkan saya ingin membagikan gambar ini, sudah saya bagikan ke Bapak Ibu. Atau saya ingin mempublikasikan atau langsung mengirimnya via email nih. Gambar ini langsung saya kirim via email. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi Keren ya sangat coach mudah. ya. Jadi nggak perlu Heeh, perangkat ya coach ya. Untuk iya. membagikannya itu juga kita Nah, udah, nah tanpa perlu alat lagi nih coach ya. betul. Jadi kita nggak usah pindah ke alat lain lah atau pakai alat ketiga ya coach ya. Jadi
langsung. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menyimpan langsung hasil karyanya ini. Hasil karya ini kita pengen kita simpan langsung. Nah, ini bisa kita download jadi dokumen PDF, gambar JPEG, PNG atau yang lainnya. Jadi kalau dulu itu kan seringnya gini ya, Coach. Kita pengen jadiin PDF aja, nanti masih harus mana, Coach? Ada Convert gitu. harus dikonvert dulu, harus dibawa ke apa ya biasanya yang ketiga atau keempat gitu ya partisi, kemudian harus kita convert dulu. Nah, itu sangat apa ya Bapak Ibu sangat ini sangat tidak nyaman ya karena kita harus pindah-pindah gitu ya. Tapi Kayaknya sekarang kalau di sini Google ini sudah ini, Coach ya. Kalau Google Terus ini sudah paham betul gitu sama kebutuhan kita. Kita kebutuhan perlu guru hemat itu waktu gitu ya. Kali benar ini karena sekali udah ya. Betul multitasking sekali. sekali kita Betul, sekarang betul. ini. Iya, jadi kita bisa nih Bapak Ibu apa memanfaatkan fasilitas yang ada ini untuk kita bisa bekerjanya itu satu apa ya faster. Nah, kemudian pekerjaannya harus smarter, not harder. Jadi harus kerja cerdas nih, nggak kerja keras untuk di zaman-zaman sekarang. Kalau kita masih kerja keras, waduh, masih harus membagikan, masih harus mindahin lagi itu menurut saya kerja keras ya. Padahal dengan kerja cerdas ini kita udah diberikan banget sama si Google ini untuk kita langsung bisa apa ya langsung sharing dengan teman kita. Nah, contoh nih salah satu ada teman kita yang sudah masuk misalkan. Nah, kita bisa berbagi di sini, berbagi bersama. Oke, nah saya cek dulu aksesnya tadi sudah buat editor belum ya? Oke, sudah. Nah, nanti silakan kalau Bapak Ibu mau coba. Nah, dari sini coach kita juga bisa nih coach. Misalkan pengen nih gambar kita ini kita pengen apa ya bisa memberikan apa ya fasilitas mesti memasukkan gitu ya istilahnya insert gitu ya insert format-format yang lain atau mengatur pengaturan dari gambar itu juga bisa. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke menu bantuan. Nah, di menu alat dan bantuan ini Bapak Ibu juga bisa ini. Oh, banyak sekali nih untuk kita bisa akses bersama. Nah, kerennya itu saya pernah memanfaatkan Google Drawing ini untuk battle coach bersama siswa-siswa saya. Wah, Jadi pasti kita mereka udah bisa pada battle, senang. iya, kita bisa battle nih coach, battle, battle tuh artinya apa? Oh, ini kayaknya udah pada masuk nih, Iya. dikasih akses Mungkin sama dikasih admin slide ini. kedua, Coach Andre. Mungkin ruangannya yang agak tersebar lebih leluasa kali ya. Coba nih saya cek nih, bisa nggak ya kira-kira teman-teman kita ini gimana caranya kalau membuat yang kedua, coach? Ayo, saya ingin cek nih, coach. Ayo, coach, dibantu coach. Ayo Bapak Ibu, semangat. Nah, Bapak Ibu untuk ngatur tampilan, itu ya, untuk mengatur tampilan, Bapak Ibu, ini nanti bisa dibesarkan, dikecilkan itu pakai tombol apa ini namanya, Coach? Biasanya kayak loop ya. Ya, Bener ya, Zoom. Coach ya, istilahnya zoom in, zoom out-nya gitu In, ya. Zoom out. Nah, zoom in, zoom out-nya. Nah, oke. Bapak Ibu, ayo coba siapa yang sudah masuk atau bergabung Wow, bisa. keren kok. Sekarang tampilannya Oh, luar biasa. Jadi iya. berwarna-warni. Ini sudah pada nyoba. Cuman sayangnya nih coach, belum ada yang mencoba di halaman selanjutnya ini coach. Kita Oh challenge iya, nih. iya, iya. Ada nggak ya yang bisa menemukan gimana ya caranya supaya pindah ke halaman selanjutnya? Nah, kita jadiin challenge nih Ini coach. Nanti kayaknya udah mulai berebutan nih, Mas, tempatnya, posisinya. iya, iya, biar, biar, biar. Ayo, ada nggak Bapak Ibu yang bisa? Saya ingin biar nggak numpuk nih, katanya Coach Andre tadi kan bisa apa ya tadi ya? Bisa dibuat battle nih, menggambarnya nggak di satu tempat. Wah, kalau satu tempat ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa dilihat nih. Aduh, hancur-hancuran ini ya. Nah, gimana nih Bapak Ibu cara menambahnya? Oke, Coach, ada bisa dikasih masukan nggak nih Coach? Teman-teman Coach. Gimana nih caranya menambahkan halaman baru, Coach? Oke, di YouTube komen coba dicek, Coach. Ada nggak yang sudah komen ini? Wah, ini coba 77 orang nih menggambar di satu satu layar yang sama nih, Coach. Sepertinya sedang sedang penasaran mencobai yang tadi itu terus ditemukan Iya. Andre nih kayaknya tadi. Iya, betul. Nah, terus Bapak Ibu, misalkan nih ya, kita pengen memberikan komentar itu juga bisa Bapak Ibu, baik di Google Doc, Google Slide, Google Sheets kemarin, misalkan kita ingin memberikan komentar untuk pekerjaan anak-anak. Nah, ini kita bisa nih, ini misalkan ini anggaplah ini pekerjaannya Pak siapa ya? Saya ambil salah satu contoh lah, misalkan ini Pak Ahmad nih. Oke, nah saya akan tinggal klik Add Ahmad, nah, atau ini aja deh, klik Add Vivi. Nah, silahkan, misalkan silakan diperbaiki gambarnya ya, gambarnya ya. Nah, seperti itu nanti kita tinggal klik komentar saja. Nah, seperti itu. Jadi nanti komentar ini kita kirim.
kepada si Ibu Vivi tadi. Nah, Ibu Vivi juga bisa mereplay kan Coach dari sana ya Coach ya, Ya, jadi secara langsung. komunikatif gitu Coach ya. Ada Benar. Jadi komunikasinya di situ. pada saat di pekerjaannya pun kita juga bisa langsung loh Bapak Ibu ya. Bisa langsung Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan peserta didik kita atau dengan ini dia ada yang langsung balas ini. Oke coach. Ya, jadi Wah, mantap. bayangkan kalau Keren itu kita banget. sama peserta didik kita ya. Misalkan dengan peserta didik kita, maka itu akan kita nggak seperti bekerja sendiri Bapak Ibu. Jadi kita ada feedback dari murid kita, feedback dari peserta didik kita yang itu bisa kita ajak langsung bekerja di sini. Jadi sangat luar biasa sekali. Wah, Dan oke, tentunya siap Coach coach. Andre, ini kita bisa tahu ya siapa sih yang kasih gambar ini. Itu kita bisa cek. Benar, Kalau ada benar mungkin sekali. yang namanya murid kita ada yang mungkin karena dia kreatifnya luar biasa Coach ya. Oke, Mungkin nah kita Bapak bisa Ibu cek juga juga. seperti yang disampaikan Coach Viro tadi, gimana nih Pak? Saya pengen ngecek misalkan contoh nih ya, contoh ada pekerjaan kita yang tiba-tiba ke delete gitu ya. Ya. Kita udah ngasih ini ke delete, Lagi gimana iseng-iseng cara ngeceknya ya? delete. Iseng-iseng delete gitu. Nah, Bapak Ibu bisa klik, nanti di sini sudah kelihatan nih Bu, historinya nih. Siapa aja yang melakukan pengeditan atau apa itu ada di historinya kelihatan. Nah, di mana nih coach ngelihatnya kok bisa muncul seperti itu? Jam sekian ada yang ngedit ini, jam sekian ada yang ngedit ini. Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik saja. Jadi kelebihannya nih, Bapak Ibu saya kemarin lupa menyampaikan dari hari pertama sampai hari kelima ini, kalau Bapak Ibu bekerja dengan Google Docs atau fasilitas yang ada di Google atau toolsnya Google, Bapak Ibu itu nggak perlu nyari tombol save. Benar nggak, Coach? Betul Karena sekali, karena beberapa sudah hari yang auto lalu itu save ya. ada yang nanya, saya lupa nih. Oh Di ya, mana tombol Coach. save-nya, Pak? Ini saya sudah ngetik pakai suara nanti kalau saya tutup jangan-jangan hilang. Enggak, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu di fasilitas ini salah satu kelebihannya ya selain bisa kolaborasi, Bapak Ibu langsung ini ditutup saja disilang, maka file ini akan langsung tersave otomatis Bapak Ibu. Terus bagaimana jika masih ada yang teman-teman lain yang mengakses dan mengerjakan? Enggak masalah. Karena apa? Karena dia juga nanti akan terus tersave otomatis. Walaupun di sini saya tutup gitu ya, teman-teman yang lain sedang bekerja itu tetap bisa diakses, coach. Nah itu kelebihannya. Jadi Ya, kalau akan dulu tuh saya update tadi, paling Coach. sebel kalau misalkan udah ngetik banyak, udah ngerjain banyak, tiba-tiba lupa nggak ke save coach terus ya hilang. Wah itu Ya, jadi pasti sayang banget. Saya iya, juga ada ini, Coach Andri, pengalaman. Jadi ketika waktu ada tugas, pelatihan gitu ya, kan ini kalau kita ngetik biasa, itu kan ketika ternyata dikomentari, oh ini ada kekurangan gini, kita perbaikan, kita kan harus ya save as lagi. Nah, tapi kalau kita pakai Google Docs, pakai aplikasi Google Tools ini ya, Google Docs, Slide, dan sebagainya, itu dia otomatis ya, Coach ya. Jadi kita betul nggak perlu sekali, kirim ulang lagi. Jadi kalau kita betul. misalkan ada yang perlu diperbaiki nih Bapak Ibu ya, kita tinggal perbaiki aja. Dan kita nggak perlu ngirim ulang karena otomatis data yang sudah ada itu pasti akan update. Benar sekali. Jadi benar sekali Bapak Ibu yang disampaikan oleh Coach Viro tadi ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalaupun Bapak Ibu ya misalkan membuat file ini lupa nggak dikasih nama, contoh misalnya Coach ya, nggak kasih nama, udah gitu Bapak kerjain, Bapak Ibu tutup. Terus kemudian kasih nama lagi, atau Bapak Ibu pun ngasih nama yang sama, itu filenya nggak akan tertindas Bapak Ibu. Nah ini pengalaman nih Coach. Ini yang harus Bapak Ibu tahu ya kalau Bapak Ibu menggunakan Drive atau Google, fasilitas Google ya. Kalau biasanya kan kita misalkan namanya sama, Coach. Ya. Misalkan coba satu gitu ya. Sampai coba Kemudian, 10 gitu Coach ya kalau ada perbaikan. Coba oke, atau kalau enggak, cobanya. misalkan coba satu lagi, Le. Coba satu lagi, misalkan. Buat coba satu lagi. Nah, file yang pertama coba satu, kemudian Bapak Ibu buat lagi file yang kedua coba satu, itu tidak akan tertindas Bapak Ibu. Tapi file itu akan tetap sama nanti dengan judul coba satu, sampai Bapak Ibu buat 10 judulnya coba satu, itu nggak akan tertindas. Karena apa? Bapak Ibu, kerennya di Google Drive ini ya Bapak Ibu, dia menyimpannya tidak berdasarkan nama Bapak Ibu, tapi berdasarkan ID. Nah, keren Oh, kan? keren Jadi, sekali. walaupun Bapak Ibu buat 10 file dengan nama yang sama, itu nggak akan hilang Bapak Ibu atau nggak akan ketindes ya. Jadi misalkan coba satu sampai 10. Kalau nggak percaya nanti silakan dibuktikan. Di Google Drive Bapak Ibu buat saja
Bapak Ibu kasih perbedaan gitu. Dengan nama yang sama itu nggak akan tertindas, tetapi dia akan tetap namanya sama. Kenapa? Karena di Drive dia menyimpan berdasarkan ID Bapak Ibu, tidak berdasarkan nama dari file. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih, aduh data saya hilang, aduh data saya lupa nyimpannya di mana. Nah, itu nggak perlu lagi. Jadi masalah-masalah itu sudah kami atasi ya. Oh, bukan kami ya, maksudnya Wes. udah diatasi Wah, oleh si tadi Google kayaknya ya. ada yang sempat kasihin di foto saya nih tadi kayaknya gambarnya. Iya, nih kayaknya lagi ini hectic nih Kak, sama Coach Viro ini ya. Saya malah nggak ada ini. Oke, oke. Baik Bapak Ibu, gimana nih? Seru kan ya? Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa ajak peserta didik Bapak Ibu untuk battle seperti ini ya. Ajak gambar yang bersama-sama ini, keren sekali menurut saya. Oke, mungkin itu ya Coach atau ada tambahan dari drawing ini yang ingin Coach bagikan? Boleh, silakan. Hmm, Kalau untuk tools yang di pojok kanan kiri itu sudah saatnya sekarang apa mungkin next time, Coach Andre? Yang mana Coach? Yang ini? Yang ada bagikan, nah itu kan ada, nah itu sudah materi hari ini Ya, belum? nah nanti hari kita akan bahas hari ini juga. Oke. Jadi Bapak Ibu ya biasanya kalau pernah saya sampaikan di awal dulu bahwa Google itu selalu dia menciptakan sebuah ekosistem di mana dia bisa saling ya Bapak Ibu saling berhubungan gitu ya, saling keterhubungan, saling keterkaitan antara tools yang satu dengan tools yang lainnya. Contoh misalkan di sini saya sampaikan Coach Viro tadi, ini ada di sini ada apa ya? Ada aplikasi apa ya? Ada kalender, ada apa lagi nih Coach? Ada Google Keep. Ada lagi apa teks, ada kontak, ada map. Nah, itu bisa. Oh, siapa ini memasukkan Woi. gambar saya ini? Ini pasti cari di internet ini. Nah, iya, Bapak Ibu. Nah, wajah saya nampang di mana-mana ya. Jadi mudah dicari ya. Oke, itu aja ikut tambahannya untuk Google Drawing. Oke, luar biasa. Gimana Bapak Ibu Oke, siap. semakin tertantang ya? Kita akan Yes. mengulik-ulik lagi tentang aplikasi atau tools-tools yang lain yang ada di Google. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi selanjutnya ya, Coach ya. Oke, Oke, kita akan oke. close dulu Bapak Ibu. Nah, kalau sesuai di sini kita akan masuk ke Keep. Nah, Keep itu apa ya, Bapak Ibu ya? Pernah nggak Bapak Ibu nyampe Keep gini? Pernah nggak Bapak Ibu kalau misalkan rapat, sering nih ya kan diminta rapat oleh entah kepala sekolah atau rapat gugus atau rapat ini, Bapak Ibu masih menggunakan catatan manual nih, alias apa ini Coach biasanya? Block note ya. Oke. Masih masih mencatatnya pakai block note ini. Wah, Terus hilang. wah, Waduh, udah gimana nih, Coach? belum belum nyampe rumah itu udah kesiram air minum kita nih coach. Wah, catatan sebanyak itu akhirnya hilang nih coach. Wah, ini kan nyesek banget ya. Wah, saya udah nyatet banyak-banyak ternyata ketumpahan atau mungkin pas pulang kehujanan akhirnya hilang semua nggak bisa dilihat. Pernah Kalau nggak nggak gitu, teman-teman? Ya. Coach Andre, kita itu kan sekarang ini pasti Bapak Ibu juga ngalami ya jadwal padat berbagi dengan yang lain. Terus itu gimana bingung cara nata ada momen-momen apa gitu kan biasanya catatan-catatan yang perlu diingat ini harus jadwalnya bagaimana. Nah, ini Google bisa nggak Coach Andre ini membantu? Nah, sangat bisa sekali nih coach. Nah, makanya Bapak Ibu, yuk kita coba ya hands on kita yang kedua. Sekarang kita akan mencoba yang namanya Google Keeps. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau masuk di titik 9, silakan Bapak Ibu cari warnanya kuning. Nah, di sana ada yang namanya Google Keep. Nah, tinggal diklik saja Bapak Ibu, ini akan masuk. Nah, untuk apa sih Google Keep ini sebenarnya? Oke, untuk apa sih sebenarnya Google Keep ini? Nah, saya akan tunjukkan dulu ya Bapak Ibu kemanfaat atau gunanya Google Keep ini ya. Nah, jadi ini sebagai pengganti catatan kita Bapak Ibu. Nah, catatan untuk apa? Ya, apa saja seperti yang Bapak Coach Vera tadi sampaikan mau nyatet apa aja. Catatan paling sederhana pun ya yang memang perlu dicatat atau perlu diagendakan silakan. Nah, saya akan ngasih contoh nih di sini coach. Kalau misalkan keep saya itu seperti apa ya? Nah, yang sudah jadi harian saya setiap ada apapun itu kan selalu saya simpan di keep gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bisa juga manfaatkan keep ini untuk apa tadi kalau katanya Coach Vira ya? Reminder ya Coach ya. Benar ya Iya, Coach? Nah, iya betul. sebagai reminder kita nih. Dan kerennya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti di Keep ini dihubungkan dengan akun-akun yang lain nih Coach. Misalkan dari akun A dihubungkan dengan akun B. Nah, saya akan buka dua contoh ya. Dua contoh akun. Yang satunya dari akun personal saya. Yang kedua nanti dari akun Belajar ID. Nah, coba kita lihat nih Coach. Nah,
Oke, saya buka dua-duanya, saya buka keep. Oke, yang pertama dulu. Nah, keep ini Bapak Ibu bisa kita manfaatkan sebagai catatan Bapak Ibu. Apa aja ya? Kita misalkan rapat gitu ya contohnya ya. Ya udah, kita catat aja di sini Bapak Ibu. Tinggal klik notes, misalkan membuat baru ya Bapak Ibu, tinggal klik buat baru ini bisa Bapak Ibu menggunakan ketikan. Nah, Bapak Ibu mengetik ini meet misalkan meeting. Oke, misalkan meeting with misalkan parent atau misalkan dengan siapa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa misalkan ada orang tua yang sedang apa ya coach biasanya konsultasi ya, konsultasi. Oke, tentang Ananda. Satu, nilai Ananda turun misalkan. Misalkan ini untuk catatan ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan Bapak Ibu diminta mewakili rapat gitu ya. Misalnya rapat di dinas ya. Oke, paling gampangnya rapat dinas saja ya coach ya ini ya. Meeting with dinas pendidikan. Nah, kata-katanya suka-suka kita aja, wong kita kan yang bikin. Misalkan eh, yang pertama tentang jadwal eh, PAT, penilaian akhir tahun. Misalkan yang kedua, misalkan tentang pengumpulan data untuk ijazah misalkan. Nah, kemudian yang ketiga misalkan jadwal libur Ramadan. Nah, misalkan kita ikut rapat, kemudian kita catat nih poin-poinnya. Nah, setelah kita catat nih coach. Nah, biar 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 kita keren ini Yan ya. Biar keren, kita bisa juga loh coach memberikan pewarnaan biar nggak putih seperti ini nih coach. Aduh, kalau putih seperti ini Ya, kan karena nggak enak suka dilihatnya yang ya. Nah, berwarna-warni gitu ya, Coach Bapak ya. Ibu bisa Jadi bisa pakai memberikan sebagai pewarna. supaya apa? Supaya nanti jadi pengingat. Nah, kita bisa nih bisa pilih berdasarkan warna atau kita karena saya orangnya yang katanya coach tadi humble, padahal saya juga nggak humble banget. kita kita bisa bisa juga memilih apa namanya menggunakan ini coach apa namanya picture ya Background. background gitu. Nah, jadi biar lebih berwarna. Ini rapat dinas akan tanggal apa sekarang nih tanggal 10 ya 10, 10 10 Februari. Februari, sorry, Februari 2023. Oke, dah, ini kita close. Nah, dia langsung tersimpan otomatis Bapak Ibu. Nah, kerennya lagi Bapak Ibu, misalkan ya, Bapak Ibu kan tadi ditugasin nih mewakili kepala sekolah. Bapak Ibu misalkan kalau pakai catatan dan belum nyampe sekolah ternyata catatannya udah rusak atau kena hujan nih coach. Wah, Mungkin bisa waktu hilang mampir semua ke nih. warung sempat buka Iya, pulsa terus lupa kesiram tulis ya coach ya. ininya. Kesiram teh atau kesiram kopi ya coach ya. Jadinya hilang. Nah, Bapak Ibu, misalkan nanti Bapak Ibu diminta mewakili contoh nih oleh kepala sekolah kita atau Bapak Ibu Basel. Bagaimana hasil rapatnya, Mbak? Tadi loh, sudah saya kirim nih Bapak Ibu. Ibu sudah saya kirim ke keepnya Bapak Ibu misalkan gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nah, jadi kita kelihatan keren nih kalau misalkan dapat tugas. Nah, bagaimana caranya kita sharing apa namanya? File yang tadi sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu tinggal ini klik kolaborator atau memberikan akses untuk orang yang misalkan contoh kita ingin memberikan akses ini kepada orang lain gitu ya atau kepala sekolah Mungkin kita. laporan Nah, kepala sekolah gitu ya. kepala Oke. sekolah. Nah, kita tinggal aja klik aja ini Bapak Ibu kita tambahkan aja ke emailnya kepala sekolah misalkan ini tadi saya buatnya pakai akun saya yang personal gitu ya. Ini saya ingin tambahkan. Nah, maka nanti kita bisa akses nih Bapak Ibu langsung. Nah, di sini dia akan muncul siapa sih kolaborator yang akan kita ajak untuk kita masukkan. Nah, contoh sekarang saya akan buat catatan ini keep di menggunakan LPDP saja ini ya Bapak Ibu ya, supaya enak. Nah, saya judulnya coba coba keep kolaborasi misalnya kolaborasi. Oke, nah catatannya nih satu misalkan silakan eh, tambahkan tambahkan nama sorry nama dan nomor WA misalkan dua asal bapak dan ibu misalkan oke tiga
kesan misalkan. Anggaplah ini hasil rapatnya. Nah, Bapak Ibu tinggal share aja sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal mengkolaborasikan dengan siapa yang ada di sini. Oke, misalkan saya ingin berkolaborasi dengan Bu Kusuma, saya add lagi. Terus siapa lagi ya? Lagi nih Coach, saya ingin mengkolaborasikan dengan siapa ya Coach? Ya kita pilih lagi ya, LPDP misalkan dengan Pak Ahmad. Semoga nih orangnya ada ya. Jadi kita bisa berkolaborasi. Nah, kalau kita share seperti ini Bapak Ibu, file yang sudah kita buat ini kita share, file yang kita buat ini sudah kita share, maka kita bisa orang yang ada kita tambahkan tadi Coach, itu bisa langsung automatically Coach menerima file kita. Nah, Wah, jadi keren jadi kita sekali. nggak perlu lagi nih menyampaikan hasil rapatnya. Misalkan buru-buru nih, tiba-tiba ternyata kita harus menghadiri rapat yang lain atau menghadiri kegiatan yang lain. Sedangkan data ini, hasil rapat hari ini dibutuhkan banget nih oleh kepala sekolah untuk tahu. Nah, Bapak Ibu tinggal share seperti ini aja, Bapak Ibu. Simpel kan ya? Kita tinggal Dan share. nggak perlu lagi bingung-bingung ngasihkan bukunya tadi tuh Kak ya. Apalagi bukunya mau dipakai Bener, lagi nih, wah. bener. Dan yang kerennya lagi nih, Bapak Ibu ya, misalkan kita pengen dari hasil KIP ini, Bapak Ibu, KIP ini kita ingin reminder ya, menambahkan reminder gitu, seperti yang disampaikan coach tadi. Oh, saya ingin membuat catatan apa ya, misalkan Agendanya, dari agenda agenda, misalkan kegiatannya. agenda nih hari ini agenda agenda Q gitu ya, agenda Q nanti Kita lihat deh agendanya eh, apa saja. agenda misalkan agenda hari ini kita pengen apa ya ke kemana nih coach? Ayo kasih ide nih ke pasar misalkan, Oke, ke paginya mall. mungkin Ke mall, misalnya ke mall, kemudian apalagi ya nanti sore kita ada rapat, misalkan rapat bersama bersama tim Google, oke, Google Educator, Google Google Pusat ya Google Leader. Nah ini jadwal saya deh, jadwal saya hari ini, kemudian hari ini saya juga akan pergi keluar kota, keluar kota nggak saya sebutkan ya kotanya ya rahasia. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini selain kita membuat catatan ini yang nanti bisa mengingatkan kita. Oke, oke saya kasih ini seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan di sini apa ini Coach? Tombol apa ya Coach ini? tombol seperti lonceng ya Coach ya, buat Iya, di sini ada tombol lonceng Bapak pengingat. Ibu atau tombol pengingat. Nah, silakan Bapak Ibu bisa setting nih. Mau diingatkan jam berapa nih? Misalkan saya ingin diingatkan eh, hari ini nanti petang ini deh jam 18 saya ingin diingatkan. Ini jadi cuma sehari ini aja atau enggak? Atau cuma sekali aja kalau pengen diingatkan setiap jam 8 diingatkan? Nah, boleh sih. Contoh biasanya kalau dulu tuh saya suka iseng nih, Coach. Membuat waktu sholat, Coach. Jadi Oh, saya buat, dia kan berulang. Akhirnya setiap hari itu ada reminder yang diingatkan gitu ya. Wah, lama-lama kalau saya nggak sholat jadinya, wah, masa diingatkan terus nih. Seperti itu. Nah, jadi nanti ini bisa. Terus Bapak Ibu kalau sudah selesai tinggal ditutup saja. Nah, nanti Bapak Ibu di jam yang sekian, nanti dia akan langsung mengingatkan agenda kita. Kayak kita seperti punya sekretaris pribadi nih, Coach, yang wah keren ya mengingatkan Coach ya. kita. Iya. Coach Bapak jam Andre, sekian, misalkan agendanya tadi itu ini kan nih. ada agendanya ke mall gitu ya. Terus misalkan kita mau bikin daftar belanja nih, biasanya kan suka lupa tadi di sana apa aja bisa nggak ini keep ini dijadikan Sangat gitu. bisa sekali nih coach. Kan kita tinggal tambahkan saja itu. Tambahkan saja. Nah, yang kerennya misalkan nanti kita pengen nih coach ya. Misalkan kita habis membuat catatan di Keep ini kan contoh biasanya yang sering tuh ya. Saya kalau misalkan ikut workshop gitu ya coach ya. Nah, saya kan juga masih butuh belajar ya coach. Misalkan saya ikut workshop. Nah, biasanya seringnya itu gini coach. Misalkan ketika saya ikut workshop gitu ya, coach. Workshop ya workshop apa deh, apa saja. Nah, saya kan sukanya nyatet tuh, apa hal-hal penting itu ya. Misalkan tentang hari ini belajar, apa tadi yang pertama kita drawing. Nah, drawing. Kemudian belajar, apalagi ya, belajar tentang keep ya, hari ini ya kita keeps. Kemudian belajar tentang chat, misalkan. Kemudian nanti ada lagi belajar tentang apa. Nah, Eh, oke, saya dari tadi tidak tekan save ya coach ya. Saya hanya dari tadi pokoknya buat saja. Oke, saya tutup ya langsung. Nah, misalkan file ini saya butuhkan nih coach. Saya ingin nanti dari hasil workshop ini saya ingin saya dapat.
saya buat untuk kayak kembangkan gitu ya. Saya buat seperti apa ya coach, biasanya itu kalau jurnal lah atau laporan gitu ya coach ya. Laporan dari ketika kita mengikuti sesuatu ya, suatu program workshop atau apa. Nah, ini mudah sekali nih coach ngambilnya. Silakan cek di titik 3. Ada coach kelihatan nggak di coach ini ya? Nah, ini bisa kita salin langsung ke Google Dokumen coach. Oke, kemudian saya akan buka dokumennya. Nah, ini coach. Kerennya seperti ini coach. Nah, bisa langsung nih. Jadi dari Keep kita langsung bisa terhubung dengan Google Dokumen secara langsung nih. Jadi di Google Dokumen ini, Bapak Ibu bisa langsung ambil nih apa data yang ada di Keep tadi nih. Data yang di Keep bisa kita ambil, dia bisa langsung ke Google Dokumen. Nah, di sini nanti bisa kita tambah-tambahkan lagi nih. Misalkan dari belajar drawing itu tadi ada materi tentang apa ya? Nah, bisa kita tambahkan karena tadi tidak sempat mengentry atau menulis misalkan Bapak Ibu. Nah, nanti bisa langsung kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi sangat simpel Bapak Ibu, sangat mudah sekali dan itu bisa langsung kita konekkan ya. Tambahkan bisa ditambahkan labelnya atau ditambahkan apa namanya? Gambar atau Bapak Ibu bisa juga langsung salin ke Google Dokumen. Nah, seperti itu. Bagaimana? Keren kan Bapak Ibu? Nah, jadi kita sudah nggak bingung lagi nih nyari tempat untuk mencatat yang digital lah bahasanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu sukanya bingung, aduh, saya catatan bagi apa ya? Oh iya, lebih keren lagi begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan contoh yang di sini tadi ya, Bapak Ibu habis membuat sebuah yang baru di apa namanya di Keep Bapak Ibu dari komputer. Nah, ini akan langsung muncul juga Bapak Ibu. Dia akan secara otomatis dia juga akan langsung muncul di HP kita ini Bapak Ibu. Nah, coba saya akan cek ya. Ini saya akan tunjukkan di HP kita Google Keep-nya. Keep. Nah, Bapak Ibu. Nah, saya tadi kan buatnya di apa ya? Di HP ya, di komputer ya, Bapak Ibu, di laptop saya. Tapi ini di HP saya, Bapak Ibu, dia juga langsung muncul nih. Nah, saya akan buka nih ya, Bapak Ibu. Yang hari ini barusan saya buat. Nah, klik. Oke, yang akun Andrasiono. Nah, coba nih Bapak Ibu. Di sini juga sudah muncul ini. Langsung muncul nih Coach. Jadi, eh, Keeps itu tidak hanya bisa dimanfaatkan dari komputer saja Coach Viro. Tapi kalau kita buat dari komputer misalkan, dia juga langsung terkonek di HP kita nih Coach. Nah, ini yang barusan saya buat. Rapat dinas tanggal 10 Februari 2023. Langsung terkoneksi di sini Coach. Nah, keren nggak nih Coach? Artinya apa? Jadi Kita bisa, bisa kemana-mana ya Coach ya? iya. Jadi remindernya nanti dia akan langsung reminder dari HP saya nih, Coach. Laptop saya tutup, saya tinggal di rumah. Wah, saya kan tadi buat reminder dari Keep dari laptop nih. Terus gimana nanti mengingatkan saya? Jangan khawatir, Bapak Ibu. Dia langsung terkoneksi dengan HP kita. Jadi yang apapun yang kita buat dari Google Doc ya, Google Doc, Google Slide, Google ini, kita juga bisa akses selama di handphone kita atau di smartphone kita sudah menyematkan akun kita nih Coach. Nah, ini coba nih Coach. Ini yang baru saya buat loh Coach, rapat dinas 10 Februari. Nah, atau yang saya buat sebelum-sebelumnya itu langsung terkoneksi. Jadi, Bapak Ibu nggak media saja. Contohnya seperti ini tadi Bapak Ibu. Saya sudah mengerjakan tetapi tiba-tiba ini di sini. Nah, di HP saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu ketika kita menggunakan laptop kita atau menggunakan fasilitas dari Google ini. Sangat-sangat dimudahkan sekali. Oke, nah kelihatan ya. Ini dari HP sudah muncul juga. Oke. Nah, selain untuk reminder, untuk apa sih Coach? Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Kita juga bisa berkolaborasi atau menggunakan catatan-catatan ini yang kita juga bisa, apa ya bahasanya itu, sudah bisa kita pakai gitu ya Bapak Ibu, kita pakai untuk berkolaborasi dengan teman-teman kita ya. Kita bisa kolaborasikan dengan teman-teman kita. Jadi dengan adanya Keeps ini, catatan ini Bapak Ibu, kita tidak hanya menggunakannya eh, dari laptop atau komputer kita saja, tapi dari HP bisa. Nah, tapi bagaimana nih Coach kebalikannya? Misalkan nih kita sedang buat dari
Ini oke, sekarang saya akan buat ya uji coba, misalkan uji coba dari HP. Nanti apakah muncul juga di komputer kita ya? Nah, kita akan uji coba ya. Uji coba dari smartphone misalkan, dari smartphone. Oke, saya akan coba ini Bapak Ibu, kita akan uji coba dari smartphone. Notes satu misalkan kita coba dua dari tiga smartphone. Nah, biar kita nanti lihat ya Bapak Ibu ya, smartphone. Oke. Nah, oke setelah ini kita juga bisa memilih saya di sini pakai yang daun-daun ini saja. Oke. Kalau sudah ini saya keep. Oke, saya set. Nah, kita tinggal refresh nih Bapak Ibu di sini. Kita refresh saja. Apa yang sudah kita catat dari handphone ini, Bapak Ibu, coba dilihat, dia langsung muncul nih Bapak Ibu di sini. Uji coba dari, oke. Nah, dia juga sudah muncul langsung otomatis di desktop kita atau di komputer kita. Begitu. Oke, gimana nih Coach? Seru nggak hari ini kita belajarnya? Jadi, Luar biasa, Coach. Pastinya ini ada hal-hal baru lagi nih pastinya peserta ini udah benar. semangat. Kayaknya tadi di kolom chat juga pada jawab sudah kepingin nyoba, Coach katanya. Iya, oke, betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, mengkonekskan antara yang ada di HP Bapak Ibu, akunnya dengan ada di Google yang ada di komputer Bapak Ibu. Jadi sekarang udah nggak ada lagi nih coach yang namanya reason ya. Aduh, saya nggak bisa ngerjakan tugas, saya nggak bawa laptop hari ini, gitu misalkan. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, kita juga tetap bisa bekerja dari smartphone kita, seperti itu. Oke. Baik, sekiranya mungkin itu Bapak Ibu ya untuk yang Google Keep nanti silahkan Bapak Ibu bisa explore lagi tentang Google Keeps ini. Nanti Bapak Ibu bisa banyak lah ya memasukkan bisa insert gambar, bisa apapun. Nah, contoh nih yang ada di saya ini wah penuh. Bahkan kita juga bisa coret-coret nih coach. Misalkan tidak hanya ngetik ya coach, misalkan kita ingin menulisnya misalkan pakai pakai tulisan tangan tuh juga bisa nih coach. Nah, nanti tinggal dipilih di sini. Kita kayak misalkan ballpoint atau apa besar kecilnya Bapak Ibu bisa. Nah, itu juga bisa buat catatan di sini, pewarnaan ini. Contoh, misalkan kita ngetiknya contoh ah, cuman nih kalau dipakai tulisan apa nih namanya coach handwriting ya. Itu pasti nggak sebagus yang kalau Ya, kita ngetik handwriting. ya handwriting. Nah, tapi bisa nih Bapak Ibu. Kita kalau udah selesai ya udah. Nah, tinggal kita kasihkan misalkan pewarnaan. Saya kasih warna ini deh biar keren. Oke, close. Nah, dia langsung tersimpan otomatis juga. Dan kerennya lagi itu di HP saya dia juga langsung muncul. Nggak nunggu beberapa jam, Coach. Dia langsung muncul, saya bisa neruskan juga lagi. Jadi yang pekerjaan saya tadi di komputer nggak selesai nih, Coach. Saya lanjutkan di sini nih. Saya mau tulis nih ya, Coach Viro. Nih, oke. Di sini saya kasih Coach Viro. Oke. Oke, sudah selesai. Saya tambahkannya di sini Coach Viro. Nah, nanti kita bisa cek Bapak Ibu. Di sini kita refresh, dia sudah langsung masuk saja nih. Ada tambahan yang bisa kita buka langsung dari ini. Nah, Coach Viro-nya di saya tambahkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk Kips, wah tambah seru nih kayaknya nih ya. Jadi pengen Wah, mantap nyoba-nyoba sekali. lagi. Oke, nah sekarang kita ajar kita yang ketiga tadi apa ya Coach ya? Saya sampai lupa ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin mengambil filenya tadi, Bapak Ibu bisa langsung masuk di titik tiga ini. Oke, kemudian nanti bisa langsung salin ke Google Dokumen. Oke, seperti itu. Oke, Bapak Ibu udah dua menu hebat tadi kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk yang ke itu chat. Yang Nah, ini ketiga, paling seru nih Google ya. Chat. Google Chat, Google Chat. Di mana sih kita bisa menemukan Google Chat ini, Bapak Ibu? Ini tetap sama, Yang titik nonton Doraemon katanya Coach Andre ya. 9. Atau Bapak Ibu kalau nggak pengen ribet-ribet selain di titik 9, kita juga bisa menemukan di mana ya, Coach? Google Chat ini Langsung selain di aja titik. di Nah, kita browsernya juga bisa bisa temukan diketik. ini di Gmail. Atau Bapak Ibu tinggal ketik aja chat. Nah, gitu dia akan muncul. Oke. Nah, sekarang saya akan coba buka chat baru ya Bapak Ibu. Nah, yang masih blank, masih kosong. Nah, nanti kita akan coba lihat juga Bapak Ibu chat yang sudah penuh dengan chatnya Bapak Ibu. Wah, ini dia udah penuh nih yang belum sempat terbalas nih ya. Nah, ini notifikasinya. Nah,
Chat ini seperti apa Bapak Ibu? Google Chat ini hampir sama kalau Bapak Ibu biasanya pakai apa ya? WA ya, Coach ya. Benar ya, Coach ya? Ya, Nah, ya WA. betul. Nah, cuma Bapak Ibu di sini kelebihannya Bapak Ibu, kalau WA, Bapak Ibu harus ada yang namanya autentifikasi pakai nomor kan? Ya nggak, bener nggak Coach? Kalau nggak ada nomornya nggak mungkin ya kita bisa ber-WA-WA dengan teman-teman kita. Tapi kalau di sini Bapak Ibu, ini sangat aman karena nggak butuh nomor, nggak butuh enkripsi yang lebih apa namanya lebih detail gitu ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir WA, kalau di WA itu kan masih ada yang bisa dihack ya Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan nomor ya. Tapi kalau chat ini Bapak Ibu, ini menggunakan email Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi ada nomor. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ada yang membajak. Kalau seringnya kan saya membaca tuh pesan-pesan tuh ada yang bisa baca chat saya nih. Nah, kalau di sini nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai chat gini ya, pakai chat menggunakan fasilitas chat ini, Bapak Ibu jangan jangan khawatir. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan nomor Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu bingung. Nanti bakalan dibajak lah atau Bapak Ibu nanti bakalan chatnya Bapak Ibu nanti disadap atau gimana? Enggak, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kenapa? Di sini sangat aman sekali dan banyak Menjaga juga privasi. privacy kita lebih terjaga. Jadi saya sekarang udah mulai ngurangin ya Bapak Ibu penggunaan WA. Saya sudah kalau yang berhubungan sama penting-penting gitu ya, yang urusannya sama ini coach, biasanya file, data atau apa yang itu sifatnya penting. Nah, ini mending Bapak Ibu menggunakan chat ya. Kenapa? Karena tingkat keamanannya tinggi. Dan Bapak Ibu yang lebih keren lagi, contoh nih misalkan, contoh saya ada kesalahan penulisan misalkan. Halo Bapak Ibu, misalkan ini saya misalkan halo Pak gini ya misalkan dan Ibu hebat misalkan. Nah, ini sudah terlanjur kita kirim gitu ya. Kalau biasanya kan kalau di WA diapain coach? Kalau misalkan salah ngirim chat gitu coach. Ya, kita harus buru-buru klik terus hapus pesannya. Itu kan kalau udah Benar lama nggak sekali. bisa, Nah, Mas Andre. kalau iya, kalau di sini Bapak Ibu bisa ini misalkan oh, ini saya ada kesalahan penulisan nih. Nah, Bapak Ibu tinggal edit saja ini. Edit. Nah, kemudian saya edit ulang nih. Nah, Bapak dan Ibu hebat di di grup ini ya, di grup. Nah, misalkan bisa tambah. Tinggal diklik perbarui Bapak Ibu. Maka pesan kita pun dia langsung akan apa namanya? Teredit sesuai yang kita baru. Atau misalkan nih coach ini kan baru mesti aja bisa. Tidak Bapak Ibu, yang lama-lama yang sudah kita share beberapa hari yang lalu pun kita masih bisa Wah, edit nih Bapak Ibu. bahkan berapa hari Nah, juga masih bisa ya, Coach ya? bisa nih coach. Kan saya Nah, nih kemarin kan saya nge-share yang di hari yang keberapa ya? Hari yang ke 1 lah misalkan ya. Hari Senin nih kan. Hari Senin itu kan berarti sudah 5 hari yang lalu ya coach ya. Kita coba buktikan nih coach. Bisa nggak sih kita editing yang sudah kita share 5 hari yang lalu gitu ya. Oke, nah ini hari apa nih? Oh, hari ketiga nih contohnya. Nah, saya misalkan ingin menambahkan atau mengedit, coba nih coach. Nah, di hari yang ketiga ini saya masih bisa edit Bapak Ibu. Contoh nih, Google Educators, yes, Google Certified Educator. Nah, misalkan saya mau nambahkan tanda baca nih. Coba Bapak Ibu. Kemudian setelah itu saya perbarui lagi. Nah, dia langsung masuk nih Bapak Ibu. Ya, jadi enaknya itu ya Bapak Ibu kalau di Google Chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit pesan yang Bapak Ibu sudah share itu jauh-jauh hari sebelumnya. Atau nih Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu nih membuat sebuah grup percakapan. Nah, contoh nih ada yang coach yang sedang coach mohon petunjuk pembuatan kop surat di G-Sheet. Oke, nanti kita kasih petunjuk. Sabar ya. Saya ini sedang mau uji coba untuk chatnya. Nah, oke, saya akan replay Bapak ini ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuat grup, nah ini disediakan Bapak Ibu namanya ruang atau space. Ya, ruang atau space. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah grup baru. Nah, nanti di apa ini namanya coach? Di tryout keluar nih coach. wah, jadi ini sudah bocorannya ya, Coach ya. Ya, Nah, caranya Bapak Ibu gini. kalau perlu di ini nih, underline atau dicatat nih, apa nih bocoran Betul Mas Andre sekali. kali ini nih. Jadi nanti misalkan kita membuat grup baru. Nah, mulai percakapan dengan grup. Nah, kita bisa kayak biasanya kalau di WA itu namanya WA grup ya, grup ya. Wak Ya. gitu ya, bisa sering ya. Kita Mhm. tinggal masukkan nih siapa aja yang mau kita undang di sini. Nah, kemudian nanti mereka jadi grup. Nah, sebenarnya coach
sebelum kita mengajarkan ini saja coba nih coach. Para peserta ini udah Sudah keren-keren nih mencoba coach. ya? Sudah banyak yang langsung mencoba dan membuat nih ada yang grup belajar, ada kelas sumur wuni, ada kelas UWIN, ada kelas A. Waduh, banyak sekali nih pokoknya. Jadi rupanya mereka sudah langsung eksplor nih coach apa yang ingin dipelajari dari Google Tool ini. Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau chat ini kita hanya untuk percakapan personal. Misalkan saya ingin dengan satu atau dua orang saja. Misalkan saya ingin LPDP dengan siapa ya? Dengan Bu Ana nih misalkan. Nah, saya hanya akan bercakap-cakap. Ibu Ana ini manggil saya kakak, ya saya panggil adik. Apa kabar Ibu? Misalkan. Nah, berarti kita hanya chat dengan satu orang saja nih, Coach. Apa kabar Ibu? Nah, berarti ini pesan saya ini hanya akan terkirim ke satu orang. Jadi sama dengan yang fasilitas biasanya kita pakai ya, Coach. Kalau misalnya kita pengen chat via WA itu ya, WA yang Japri. personal Japri. Nah, dia biasanya seperti ini. Tapi kalau kita ingin ke grup ya ini ada di ruang. Kalau di bahasa Inggris kan biasanya dia namanya space. Nah, ya Google Space. Nah, seperti jadi sama. Terus kerennya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di chat ini kita bisa ya Bapak Ibu satu ya, kita bisa edit tulisan kita nih Bapak Ibu. Bisa tebal, bisa ini juga sama. Kalau biasanya kan kalau di WA itu kita harus ngasih apa kalau pengen menebalkan coach? Kasih bintang, Oh, ya. Oh ya, bintang dan kalau ya bintang. nggak bintang-bintang. Ada bintang. Kalau pengen memiringkan dikasih underscore underscoresnya. Kalau di sini nggak perlu Bapak Ibu. Apa kabar Ibu? Please jawab dong. Nggak mau Please. dicuekin nih, Coach Andre. Jawab dong. Jangan-jangan nggak ada di live session nih. Nah, misalkan kita ingin Wah, sayang sekali. misalkan kita ingin menebalkan, yang ini kita pengen dimiringkan, yang ini kita pengen apa namanya kasih underline. Nah, itu kan. Terus yang ini kita pengen kasih warna teksnya yang juga berbeda. Nah, coba kemudian kita kirim Bapak Ibu. Klik. Nah, coba lihat. Keren kan? Kalau di ini kan kita agak kesusahan ya coach ya kadang untuk pengen apa namanya ngasih underline aja gimana tuh coach caranya coach? Bisa nggak ya coach? Nah, Bapak Ibu jadi di sini bisa bisa banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita juga bisa kirim emot coach. Ini coach. Nah, kesukaannya coach Viro ini kan ya. Biasanya kalau Iya, lagi males saya selalu ngomong harus ada emoticonnya. lagi males ngomong gitu, ya udah kirim emot aja nih. Nah, bisa nih saya biar deh. Beliaunya ini kan lagi nggak ada nih. Kita hajar aja dengan emot. Kita juga bisa kirim gift Bapak Ibu. Nah, sama ya. Kita bisa kirim gift juga. Misalkan saya kirim gift tepuk tangan. Yang lebih keren ini Bapak Ibu, kita juga bisa menambahkan file nih yang bisa kita upload dari apa namanya? Dari komputer kita nih misalkan. Saya misalkan ingin menambahkan untuk yang hari ini. Oke, saya akan kirim sama beliaunya. Ini yang clap ini belum saya kirim. Saya kirim dulu clap. Oke, setelah itu saya ingin menambahkan apa namanya tadi gambar ya coach ya. Kita bisa kirim gambar, kirim file atau apa aja itu bisa Ya, Bapak Ibu. kirim aja itu, Coach. Nah, ini saya chat terus biar beliaunya hadir nih. Biar dulunya hadir. Nah, jadi Bapak Ibu ini. Nah, kalau di grup bagaimana kalau di grup? Nah, Bapak Ibu misalkan di grup, Bapak Ibu saya ini kan bergabung baru di minggu ini ya Bapak Ibu ya, untuk yang di info LBIB LPDP ini ya. Tapi Bapak Ibu, saya bisa lihat chat Bapak Ibu dari 5 minggu yang lalu loh, Coach. Wah, ini Nah, tentu sangat jadi berbeda ya, Coach ya, dengan biasanya iya, kalau kita itu kan baru gabung, otomatis ya kita baru mengikuti yang terakhir itu ya, Coach benar ya. Udah sekali. yang Kalau lewat-lewat ini, kita udah iya. nggak tahu. Betul. Nah, kalau lebihnya lagi nih, Coach, kita nggak usah khawatir sama namanya member nih, Coach. Kalau grupnya di sini, grup chat ini, Coach. Jadi saya nih coba ya, Coach. Saya ini bergabung sama teman-teman guru di Indonesia itu, yang itu, Coach, anggotanya itu, aduh, nggak hanya 1.000 seperti peserta kita ini, Coach ya, hanya 1.000 atau 2.000, Coach. Ini anggotanya bisa ribuan, Coach. Dan itu ketika kita sharing di situ semuanya ngetik di dalam satu yang sama itu nggak berat coach. Nah, biasanya kan kalau biasanya ada teman-teman ngirim data, ngirim file itu kan, waduh, sudah lemot ya coach ya. Nah, ini coba nih, saya misalkan dengan guru 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 inovatif ini saja ya, atau guru inovatif ini kita lihat aja nih membernya ada berapa ribu ini ya coach. Kita akan cek nih. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung nih. Biasanya kalau di yang bisa kita pakai itu kan hanya dibatasi ya coach ya. Berapa ya biasanya ya? Saya lupa sih. Tapi nggak sampai
500 kayaknya. Bisa nggak ya sekarang sampai 500 ya? Saya nggak ngecek juga sih ya. Nah, tapi kayaknya sih nggak bisa ya kayaknya. Nah, kalau ini Bapak Ibu lihat membernya tuh kita bisa menambahkan member atau view membernya ya. Saya akan view membernya. Nah, itu bisa sampai ribuan. Nah, ini bahkan sudah 8.000 nih coach. Coba lihat coach. 8.005 Wah, orang. apalagi kalau kayak di GCT itu kan kita bahkan bisa tiketnya nggak hanya ini aja, kayak aja ya Coach ya. Bisa sampai Benar. ya 1 juta Banyak lah itu sekali, kalau ini GCT itu. ribuan ya. Nah, ribuan ini udah 230 member lebih nih Bapak Ibu ya. Misalkan guru ini udah 400 member lebih. Jadi artinya Bapak Ibu, misalkan kita punya komunitas gitu ya, guru PAI seluruh Indonesia bergabung di satu member yang sama. Nah, silakan Bapak Ibu kesempatan. Nah, Bapak Ibu bisa nanti memasukkan semua di sini jadi satu. Ini 400 membernya. Ini tadi berapa? 8.000 guru bergabung jadi satu. Fungsinya apa Bapak Ibu? Nanti kalau kita ada teman-teman kita yang berbagi, share informasi, berbagi file. Nah, kita bisa dapat wah banyak sekali tambahan-tambahan. Satu, teman baru, yang kedua, tambahan file-file baru atau data-data baru yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti itu, Coach. Oke, Dan gitu nih, pastinya Coach, Coach Andre, kelebihannya. ini Mm-mm. Google Chat juga pasti bisa ya Coach ya digunakan di HP. Benar. Jadi Bapak Ibu, benar seperti yang sampaikan Coach Viro tadi, Bapak Ibu nggak perlu bingung karena yang ada di chat ini juga bisa kita install di HP ini ya. Mau diinstal boleh. Kalau saya sih sukanya saya install ya Coach ya. Karena biar dia langsung nih, ini saya, Biar saya ada install nih Coach. shortcutnya. Langsung shortcutnya nih keluar biar langsung keluar shortcutnya. Atau Bapak Ibu juga bisa buka dari browser ya. Dari browser langsung dibuka bisa. Tapi saya lebih suka saya install kenapa? Saya lebih nyaman gitu. Makanya kayak seperti kita sedang apa ya Coach? Sedang chat WA gitu ya sama sebenarnya Bapak Ibu jadi lebih simpel dan lebih mudah itu. Nah selain itu Bapak Ibu jangan bingung apa ya. Biasanya kalau keseringannya nih gini nih kalau udah berat gitu wah biasa ini sudah berat nih ternyata kebanyakan data akhirnya di delete gitu ya Coach ya. Kalau di sini Bapak Ibu aman. Nggak perlu bingung ruang penyimpanan karena semuanya nanti disimpan di cloud Bapak Ibu jadi pokoknya terbantu sekali lah Bapak Ibu. Berasa punya Nah, asisten sudah Coach ya. Sudah tidak iya terbebani benar akan sekali. kepala kita sendiri. Benar, betul sekali. Nah, seperti itu. Oke, nah itu Bapak Ibu. Nah, yang lebih keren lagi ya Bapak Ibu, kalau dari chat ini Bapak Ibu juga bisa loh, kita langsung membuat rapat online atau Bapak Ibu pengen panggilan video lah bahasanya ya. Bapak Ibu bisa langsung nih tinggal klik saja. Nah, ini dia akan langsung terhubung dengan Meet Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung mengadakan rapat online dibuka dari sini. Artinya apa? Dari chat ini kita juga masih difasilitasi beberapa menu tambahan. Kalau pengen lengkap itu sebenarnya Coach di hari pertama sudah kita ajarkan nih Coach. Bapak Ibu buka Gmail saja itu langsung muncul semua fasilitasnya Bapak Ibu. Contoh ya misalkan kita buka email di samping kirinya itu kalau Bapak Ibu pakai yang workspace, workspace ya Bapak Ibu ya, itu langsung muncul email, kemuan ada muncul chat. Nah, ini coach, nah, chat yang tadi, kemudian dia akan juga muncul space coach. Nah, nah, di sini juga akan muncul Gmeet-nya juga. Nah, artinya apa? Artinya dengan satu aplikasi yang kita buka, yang ini berhubungan sama data, sama communication kita atau komunikasi kita sehari-hari, dengan membuka email saja, kita sudah langsung disuguhkan dengan 4 aplikasi lagi nih, Kut. Ada chat, ada space, ada meet. Di samping kanannya, di samping kanannya kita juga masih bisa ini ketemu lagi sama yang namanya apa tadi? Google Nah, Calendar. jadi semuanya Nah, terintegrasi ya, Coach. Nggak perlu terintegrasi jadi satu. tutup, Ah, terus buka terus kita tab pengen, lagi gitu Mm-mm. ya. Wah, Betul, keren Coach. Kita juga sekali. pengen membuktikan nih, Coach. Apakah keep yang tadi kita buat juga bisa langsung kita terhubung? Itu dia nih, Coach. Ini kan yang baru kita buat tadi nih, Coach. Ya nggak? Dia juga Betul, langsung ini sangat otomatis hemat berapa waktu mm-mm. nih, Coach Andre. Biasanya Memudahkan kalau sekali ya. kalau kita kerja ya, Coach ya, kalau nggak terintegrasi kayak gini, biasanya saya tuh harus tuh apa buka tab lagi, terus kadang nggak klik-klik. Nah, ini udah nggak perlu lagi kemana-mana. Jadi satu Betul tempat sekali bisa Bapak Ibu. multitasking gitu ya. Betul sekali nih coachnya. Jadi buat Bapak Ibu yang misalkan nih orangnya super sibuk nih. Kemarin ada nih, coach jangan banyak-banyak dong tugasnya. Nih saya soalnya sering keluar kota, sering dapat tugas dinas. Jangan khawatir Bapak Ibu. Bisa diselesaikan daripada Bapak Ibu ketika keluar kota bengong di dalam bis ya. Ayo kerja dari HP kan bisa. Benar nggak coach?
Wah, iya betul sekali. Wah, ini Nggak ada harus tugas buka dari laptop ya Coach Andre ya, nggak sambil harus di buka mobil, laptop. sambil Jadi perjalanan. sepertinya kayaknya sekarang kita sudah dilarang alasan deh. Kita sudah nggak boleh lagi ada alasan Sepertinya untuk Google ini meminimalisir alasan-alasan iya gitu ya Coach betul Andre. ini ya. Wah, bahaya ini wah. Saya bisa dikomplain ini nanti coach ya. Jadi sekarang Bapak Ibu work not only from office, from school atau from home ya yang lagi heading-headingnya dulu kan WFH WFH. Tapi sekarang sudah diganti WFA, work from anywhere. Bapak Ibu Wah, lagi di bus nih ya, misalkan ya udah kerja dari bus bisa. Nggak bawa laptop dari HP bisa. Ayo mau pakai reason apa lagi nih kira-kira nih coach? aduh, Terus apalagi nih Coach Andre. Susah nih cari alasan nih, susah nih iya, kayaknya sekarang kalau mau cari bener ini alasan. susah nih kayaknya nih Coach. Wah, gara-gara Coach Andre dan Coach Viro ini akhirnya susah nih cari alasan. Nah, semoga yang ikut nggak ada kepala sekolah nih Coach ya. Kalau yang ikut ada kepala sekolah nanti wah nggak bisa alasan nih teachernya ini Coach. Terus kadang ada Gitu. yang kayak gini juga nih Coach Andre. Kadang-kadang kan Coach Andre saya itu tinggal di daerah yang mungkin pedalaman dan ini bisa nggak ya diaplikasikan sama murid-murid saya. Wah, jadi tentunya ya Pak Coach Andre ya kita ini Bapak Ibu kita sekarang ini kan sedang mencetak generasi profil pelajar Pancasila ya Coach Andre ya, Benar, yang dimana betul. di dalamnya harus ada kolaborasi, harus ada inovasi dan juga keterampilan ABA 21 ini tentunya kita sebagai pendidik juga harus memiliki dulu ya Coach Andre ya. Benar. Jadi Tetap seperti yang semangat Bapak Ibu ah, ah, dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat nih belajar untuk mempersiapkan diri kita sebagai pendidik untuk memiliki keterampilan ABA 21. Dan goals itu betul. tadi yang sudah dimukan sama Coach Andre, wah itu sudah sangat-sangat ini yang memfasilitasi untuk kita bisa kolaborasi, untuk kita bisa berkreasi dan sebagainya. Benar sekali. Jadi teman-teman, Bapak Ibu peserta, jadi jangan berkecil hati ya kalau Bapak Ibu ada di daerah 3T. Saya punya teman tuh, kalau mau ngajar itu dia harus naik boat dulu Bapak Ibu, naik boat dulu ke tempat mengajarnya itu sekitar 3 jam. Nah, sampai sana dia ngajar, kemudian dia tidak tinggal di sana Bapak Ibu, demi mendapatkan informasi terbaru, demi mendapatkan update, dia kembali lagi namanya itu kembali ke pulau gitu istilahnya gitu ya. Nah, di sana dia update informasi Bapak Ibu. Informasi yang dia dapat hari ini besok di-share ke siswa-siswanya yang ada di pulau sana yang itu memang tidak terbatas sekali dengan apa ya istilahnya entah itu sinyal, entah itu apa. Nah, tapi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin di kota oke banyak sinyal, saya bisa download, bisa segala macamnya. Tapi ketika saya ke pulau seperti itu, bagaimana coach? Ya kita bisa memanfaatkan fasilitas offline kan Bapak Ibu. Kemarin di setting drive kita bisa setting secara offline. Nah Bapak Offline. Ibu bisa Google Doc, Google Slide, Google Sheet itu bisa dilaksanakan secara offline juga, ditampilkan ke anak-anak secara offline kan juga bisa. Asalkan Bapak Ibu udah setting. Nah seperti itu. Jadi saya yakin nanti ke depannya pasti pemerintah udah memikirkan ya coach ya pasti akan Betul sekali. namanya apa teknologi akan terus berkembang Bapak Ibu. Sekarang satelit juga sudah ada di mana-mana. Nah, tinggal kita mau berubah atau tidak. Nah, gitu Dan aja. pastinya untuk melakukan perubahan nih Coach Andre, kita harus mampu keluar dari zona nyaman dulu nih Coach Yes, Andre. bener. Comfort zone ya harus keluar dari comfort zone dan yang pasti tentunya kalau kita pengen jadi guru yang super kreatif, inovatif atau menguasai 4C tadi coach, critical thinking, collaboration. Ya. Nah, itu kita harus jadi guru yang out of the box, Bapak Ibu. Jadi jangan jadi guru yang biasa-biasa saja, tapi harus jadi guru atau jadi pendidik yang luar biasa. Nah, salah satunya apa? Dengan pemanfaatan tool-tools ini, Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu sudah gunakan ya, Bapak Ibu, jadi habit Bapak Ibu tiap hari, semua apa tool yang sudah kita pelajari sejak hari pertama sampai hari ini, kalau itu sudah menjadi kebiasaan Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu nanti akan jadi apa ya budaya ya coach ya akan jadi Iya, betul kebiasaan yang sekali. itu jadi nggak bisa lepas dari ini. Nah, tapi tentunya kembali lagi Bapak Ibu seberapa kemanfaatan dari teknologi ini membantu Bapak Ibu semua kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya teknologi bukan kemudian menjadi satu-satunya ya Bapak Ibu, tetapi teknologi nanti akan menjadi salah satu alternatif ketika kita ingin berubah. Tentunya berubah lebih baik dong gitu. Yang Dan dulunya misalkan tentunya juga untuk mempermudah gitu teknologi itu ya. jadi harus bekerjanya itu smarter not
harder. Jadi jangan bekerja keras Bapak Ibu, tapi harus kerja cerdas. Bagaimana nih? Saya ada tugas dari kepala sekolah hari ini harus menyelesaikan A, B, C, D. Oke, saya punya tim nih, saya tinggal share saja. Nah, seperti itu. Oh, saya punya teman-teman yang sevisi dengan saya nih. Misalkan ada tim KKG, misalkan. Hari ini kita harus mengumpulkan apa soal-soal di kecamatan. Bagaimana nih? Oke, kita bagi kita punya anggota 10 orang. Ya, setiap orang buat satu soal atau dua soal, udah kita punya 20 soal. Nah, udah sederhana. Kita tinggal share formatnya, Bapak Ibu tinggal share menggunakan apa aja media dari yang kita pelajari sejak hari Senin. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan lebih apa ya praktis lagi dan itu cukup membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, gitu ya Coach ya. Wah, alhamdulillah ya, luar biasa nih Coach Andre. Yes, oke. Baik, mungkin itu Coach tiga materi kita yang hari ini kita pelajari yang cukup luar biasa, Bapak Ibu, yang insya Allah dari sejak hari Senin sampai hari Jumat ini nanti akan keluar semua saat ujian L1, Oh, Bapak Ibu. Jadi nanti di ujian sertifikasi apa yang saya sampaikan tadi akan keluar semua. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, mulai minggu depan kita akan coba untuk latihan-latihan. Latihan ujiannya seperti apa sih Coach? Nah, tunggu saja nanti hari Senin ya. Kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara menjawabnya nih Coach, bagaimana cara mengerjakan ketika ketemu soal seperti ini, bagaimana cara mengerjakan ketika ketemu trouble seperti ini di permasalahan ujiannya. Nah, sampai nanti Bapak Ibu semuanya lulus dan punya sertifikat Google Certified Educator level 1. iya, Oke. luar biasa. Tentunya patut bersyukur ya Bapak Ibu semua kita mendapatkan kesempatan belajar di sini dan alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan dan apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya jadi nanti bisa lanjut lagi di grup kita, grup chat maupun grup classroom. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf. Ihdinas syiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.